Kisah penangkapan Tiang Bungkuk tersebut adalah waktu terjadinya pertempuran yang maha dahsyat di Pulau Tengah antara pasukan Kerinci dengan pasukan Jambi, di mana Tiang Bungkuk masih tetap dalam kemahnya, sedangkan tentaranya berperang melawan pasukan dari Jambi. Melihat Tiang Bungkuk tidak ikut berperang dan tidak ada dalam pasukan, maka Pangeran Temenggung mencari akal untuk memancing agar Tiang Bungkuk keluar dari perkemahannya. Maka itu, dilepaskanlah seekor kijang bertanduk emas, dihalaunya di tengah pasukan yang sedang bertempur. Melihat kijang tersebut, maka ada pasukan yang berteriak dengan keras menyebut kijang bertanduk emas. Maka itu, keluarlah Tiang Bungkuk dari perkemahannya. Secara kilat ia mengejar kijang bertanduk emas tersebut, lalu ditikam dan disembelihnya. Ketika ia menyembelih kijang bertanduk emas, itulah kesempatan buat Pangeran Temenggung untuk menangkap Tiang Bungkuk. Dan dengan secepat kilat, Pangeran Temenggung menghamburkan Jalo Suto yang terbuat dari besi angkus 9 biso. Akhirnya Tiang Bungkuk tersungkup oleh Jalo Suto itu. Ia pun tertangkap, dan ketika itu Tiang Bungkuk tidak membawa keris yang bernama Tubanso. Dan karena tertinggal di rumahnya di Temiai, yang konon kabarnya keris itu sangat sakti. Seandainya keris itu ada ia bawa, ia pasti tidak dapat ditangkap. Ia bisa licin bagaikan belut, bisa hilang dengan sekejap dari pandangan mata. Tetapi karena ketika itu keris Tubanso tidak ada di badan Tiang Bungkuk, maka Tiang Bungkuk tertangkap. Setelah Tiang Bungkuk dapat ditangkap, maka tentara Tiang Bungkuk yang terdiri dari para dipati dan hulu balang serta rakyat melarikan diri dan tidak ada perlawanan lagi, dan sebagiannya menyerah kalah. Sedangkan Tiang Bungkuk yang telah tertangkap dengan jalo besi lalu diikat, dan para jenang melampiaskan kemarahannya dengan menusukkan berbagai senjata ke tubuh Tiang Bungkuk. Tetapi senjata itu tiada berguna sama sekali, malah senjata itu akan rusak karena tubuh Tiang Bungkuk tidak dapat dilukai sedikit pun. Malah tubuhnya tidak merasakan sakit. Makin ditikam dan dipukul, ia malah mengejek sambil tertawa dan bersiul-siul. Di samping itu, orang yang menusukkan senjata yang merasakan sakit. Kemudian para jenang mengumpulkan kayu bakar, lalu api dinyalakan dan tubuh Tiang Bungkuk dimasukkan ke dalam api. Tetapi setelah api padam, tubuh Tiang Bungkuk berikut pakaiannya masih utuh seperti semula, sehingga membuat para jenang kehilangan akal untuk membunuhnya. Akhirnya, atas saran Pangeran Temenggung, maka Tiang Bungkuk diikatkan di bawah jung kerajaan dan selanjutnya dibawa ke tanah Pilih Jambi. Dan setelah berhari-hari mengilirkan batang merangin, maka sampailah jung kerajaan itu di Karangkiling Kotobuayo. Maka jung kerajaan disambut oleh para jenang yang berjaga-jaga di situ bersama dengan rakyat. Dan para jenang berhamburan naik ke atas jung kerajaan, ingin melihat apa bentuk orang yang bernama Tiang Bungkuk. Tetapi tidak ada di dalam jung. Maka mereka meminta kepada Pangeran Temenggung untuk diizinkan melihat Tiang Bungkuk. Dan semua jenang yang datang dari Kerinci berpendapat bahwa Tiang Bungkuk telah mati di bawah jung karena telah beberapa hari terpendam di bawah jung tanpa makan dan minum dan tidak bisa bernafas. Maka atas izin dari Pangeran Temenggung, lalu para jenang mengangkat Tiang Bungkuk yang sudah disangka mati itu dari bawah jung. Akan tetapi betapa terkejut para jenang dan terheran-heran pula Pangeran Temenggung melihat Tiang Bungkuk masih hidup dan segar bugar. Dan begitu ia diangkat ke dalam jung, Tiang Bungkuk berkata, "Bagi juga kanti makan sirih agak sekapu." Maka itu semua jenang dan rakyat yang menyaksikan terheran-heran, sedangkan Pangeran Temenggung hanya tertegun melihat keadaan itu. Ada di antara para jenang yang berbisik, "Tiang Bungkuk ini manusia apa bukan? Kok tak mati-mati, direndam beberapa hari di bawah jung kerajaan." Akhirnya ia diikatkan kembali di bawah jung kerajaan, lalu terus dibawa ke tanah Pilih Jambi. Dan setelah sampai di Jambi, maka segala yang terjadi
dan ditemukan, termasuk keadaan Tiang Bungku dilaporkan oleh Pangeran Temenggung kepada Raja Melayu Tanah Pilih Jambi, maka Tiang Bungku diadili oleh pengadilan kerajaan dan Tiang Bungku dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pemberontakan kepada Rajo dan melakukan pembunuhan berencana melanggar dago seperti diatur dalam Undang 20. Maka sejak itu nama Tiang Bungku ditambah akhirannya, lalu disebut Tiang Bungku Mendagorajo. Dan timbul pula seloko adat Tiang Bungku Mendagorajo, matilah jenang 40, sedang elok berpisah pulau, hati di dalam hancur dulu. Dan akhirnya Tiang Bungku dijatuhi hukuman mati, dan hukuman itu segera akan dijalankan atau dieksekusi. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa berkehendak lain, karena eksekusi itu tidak bisa dijalankan disebabkan tidak ada senjata yang bisa dipakai untuk membunuh Tiang Bungku. Dan setelah semua usaha dicoba, tidak ada yang berhasil. Maka pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman penjara sampai Allah menjemput nyawanya dan dikawal secara khusus.